Ya, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya, Doni Erwanto, NRP 1301169900, Janet Safira 1301169902, dan Bella Fitria 1301170053. Kelompok kami menjelaskan tentang PT JNE. Sejarah Tiki JNE. Pada tanggal 26 November 1990, Suprapto Suparno mendirikan perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kulir. Perusahaan ini mulai sebagai divisinya PT Citra Van Titipan Kilat atau Tiki JNE yang bergerak dalam bidang internasional. JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Akhirnya JNE menjadi perusahaan sendiri dengan manajemen sendiri dan meluncurkan logo sendiri. Selanjutnya, penerapan bauran pemasaran marketing mix. Yang pertama yaitu produk, jasa pengiriman. Yang kedua price atau harga. JNE memberlakukan minimum charge untuk setiap pengiriman adalah 1 kilo. Yang ketiga place atau tempat, lokasi strategis, tingkat kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan pihak Tiki JNE sangatlah bervariasi, mulai dari periklanan spanduk, banner, radio, dan acara sosial. Selanjutnya people atau orang. People atau sumber daya manusia pada perusahaan jasa sangatlah penting, karena jasa membutuhkan kemampuan seseorang untuk memproduksikan kepuasan pelanggan sehingga loyalitas pelanggan. Yang kedua, proses. Perusahaan kurir Tiki JNE memberikan standar pelayanan berupa keramahan karyawan, ketelitian dalam penginputan barang, dan alamat yang ingin dituju. Bahkan ada sebuah fitur layanan untuk pelanggan yang ingin ikut memonitor proses pengiriman barangnya melalui website resmi Tiki JNE tersebut. Physical evidence atau bukti fisik. Penampilan fasilitas fisik seperti gedung ruangan, pendukung jasa, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan, komunikasi, dan penampilan karyawan. Nama saya Janet Safira, NRP 1301169902. Supplementary Service. JNE mengenalkan layanan baru yaitu Pesona, pesanan oleh-oleh Nusantara. Pesona dari JNE adalah sebuah produk yang berada pada introduction stage. Yang ketiga, segmentasi. Segmentasi dari Pesona dapat menggunakan behavior segmentasi dan lebih berfokus kepada segmentasi user status, usage rate, buyer rate line stage, and loyalty status. Yang keempat, target. Untuk mengirim domestik bagi orang dewasa atau lanjut usia, pengguna dari kalangan menengah-menengah ke atas diperuntukkan bagi konsumen penikmat makanan khas daerah. Yang terakhir, posisi. Pesona merupakan visioner pada jasa pengiriman oleh-oleh pertama di Nusantara. Mudah dijangkau dan tanpa adanya tambahan biaya. Pesona menyediakan 3 layanan pengiriman pesanan yang berbeda dari sisi lokasi pengiriman, tetapi juga waktu pengiriman, yaitu super speed, yang memungkinkan barang sampai di tempat tujuan dari hari yang sama, dan dengan hari pemesanan, yaitu yes, yakis, esok sampai, di mana pesanan akan sampai di tempat tujuan sehari setelah tanggal pemesanan. Yang kedua, reguler. Barangnya baru dikirim sehari setelah tanggal pemesanan. Service differentiation, ordering easy. Pesona memberikan kemudahan dalam pemesan dibanding pelanggan datang langsung ke toko karena lokasi-lokasi toko yang jauh dari kota dari berbagai pilihan, yaitu nomor teleponnya ke 021 566 5262 atau ke email ke pesona.jne.co.id. Bisa juga berteman dengan Pesona JNE di situs jaringan sosial media Facebook.
Harga tarif dasar reguler JNE yang biasanya diakses dari situs resmi www.jne.co.id dan customer juga bisa melakukan tracking di website tersebut dengan memasukkan nomor resi yang tertera di invoice pengiriman. Dengan adanya sistem tracking, customer tidak perlu khawatir karena kita dapat mengetahui sudah sampai di mana barang kita berada. Entah sudah berada di bandara, di agen destinasi tujuan, atau sudah sampai di tangan penerima barang tersebut. Sistem tracking adalah sistem yang sangat penting atau krusial dan sudah menjadi bagian dari proses perusahaan ekspedisi seperti JNE. Karena ada sistem tersebut, misal kita sebagai penjual online, kita dapat menginformasikan ke customer atau end user di mana barang tersebut berada sehingga menimbulkan rasa aman dan percaya antara customer dan penjual. Dan customer akan merasa tenang dan nyaman ketika melakukan next order ke penjualan online tersebut. Lalu di sini ada contoh resi JNE-nya. Di sini nomor resinya, penerimanya dan berasal dari mana pengirimnya. Lalu di sini ada penutup. Dengan kehadiran perusahaan jasa di bidang logistik seperti Tiki dan JNE membuat penyaliran suatu barang dari hulu ke hilir semakin mudah dan efisien, apalagi di zaman e-commerce dan situs jual beli online semakin berkembang. Membuat perusahaan di bidang logistik semakin penting dan krusial. Hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada customer atau si penerima barang menjadi titik kunci kepuasan terhadap suatu jasa ekspedisi sehingga dapat meningkatkan brand awareness di masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kepada customer dengan memberikan pelayanan online pick up barang serta peningkatan ketepatan waktu suatu barang sampai ke pemiliknya, juga dapat meningkatkan daya kompetisi antar perusahaan jasa ekspedisi tersebut. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.